Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan eh, kajian kita. Kajian pelajaran kita dari pembahasan adab yang pertama sebagai seorang santri, sebagai seorang thalibul ilmi. Nah ini, yaitu apa? Al-ikhlas. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan ya, tentang pentingnya ikhlas. Sehingga seseorang kalau kehilangan yang namanya ikhlas, siapa yang kehilangan ikhlas? Siapa yang merasa kehilangan ikhlas? Ada di sana namanya ikhlas. Iya. Kalau seorang santri kehilangan ikhlas, ini Yasmin tahu, Yasmin. Maka apa? Posisi ikhlas itu nanti akan ditempati orang lain. Kok orang lain? Penyakit lain gitu. Nah, menggantikan posisinya di dalam hatinya siapa? Riya. Nah ini, hati-hati yang merasa kehilangan ikhlas, nanti akan digantikan posisi yang lain, yaitu riya. Sehingga apa? Muncul ya berbagai macam tujuan duniawi mereka, seorang pelajar santri suka dengan berbangga diri, popularitas, jabatan pimpinan, kedudukan, kehormatan dan lain sebagainya, yang semuanya itu akan menjadikan ilmu nanti di hari kiamat sebagai musuh, yang seharusnya ilmu itu menjadi penolong, pembela kita. Tapi karena salah niat, maka itu akan semuanya berubah, berbalik arah menyerang kita. Nah ini sangat mengerikan. Oleh karena itu ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Qala ta'ala, man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfihi. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, kami akan tambahi, kami akan beri tambah baginya keuntungannya. Kalau seseorang itu semuanya tujuannya akhirat, selain dia dapat pahala, dan nanti akan Allah berikan tambahan lagi keuntungannya gitu loh. Jadi dapat double gitu. Tapi wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, ya kami tetap beri gitu loh. Tetap beri keuntungan dunianya, silahkan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi nanti tidak ada bagian baginya nanti di akhirat. Cuma dapat dunia tok. Iya tok. Pengen dunia, tak kasih dunia. Tapi akhirat enggak ya, nah gitu. Tapi kalau pengen akhirat, akhirat dikasih. Dunianya juga, wah itu nanti nyusul, nah gitu. Itu. Jadi segala sesuatu itu tolong niatkan semuanya untuk Allah. Apapun pekerjaannya. Makan, tujuannya apa? Akhirat. Selain kenyang, dapat pahala. Ada nilainya di hadapan Allah gitu loh. Nilai keberkahannya itu. Tapi kalau orang asal makan, yang penting kenyang perutnya, ya sudah, dapat kenyang doang gitu loh. Yang mana orang kalau kenyang, ujung-ujungnya apa? Kotor gitu kan. Iya, buat kotoran kan.
Tapi kalau orang tujuannya selain kenyang, memang dia tujuannya untuk Allah, maka ketika kenyang itu hilang dari perutnya, ya kan, dia masih ada tabungan gitu loh, nilai di hadapan Allah, masih dapat investasi. Nah itu, jadi ikhlas ini dalam segala bentuk amalan sangat penting ya peranannya, terutama dalam hal thalabul ilmi. Nah, baik, kita lanjutkan. Tafadhal, man turid taqra, man sataqra. Naam, tafadhal ya ana. Mas Muki. Hah? Lutfi. Lutfi. Aina Lutfi Syafira Ramadhani. Nah, min aina anti ya Lutfi Syafira Ramadhani? Sragen, Tina. Sragen. Nah, tafadhali ya Lutfi. Ya, ya. Naam, falladhi yaqsidu bi'amalihi nailal makasibid dunyawiyah. Apabila ada orang yang tujuan amalannya itu hanya untuk mendapatkan pendapatan dunia, wa irdha'an nas, dan apa? Mendapatkan keridhaannya manusia, wa ta'ali alaihim, dan apa? Kehormatan. Ya, dapat kehormatan, dapat kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Tujuan amalannya hanya sekedar itu, tujuan-tujuan duniawi gitu loh. Maka apa? Falyakhud ajrahu ala amalihi, maka hendaknya dia ambil pahalanya, balasannya terhadap amalannya itu, mimman ja'alahum maqsadahu wa hadafahu, dari orang yang dia jadikan tujuan dan maksud. Silakan diambil. Pengen dapat pujian dari seseorang, silahkan kamu ambil pujian dari orang itu, ya kan? Pengen tujuannya pengen menikahi seseorang, ya silahkan kamu dapatkan orang itu. Ini kan dunia. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, ya kan? Tujuan hijrahnya untuk siapa? Wanita, ya silahkan tujuan itu kamu ambil dari wanita itu. Ini kalau laki-laki ya, kalau wanita untuk laki-laki itu, nah gitu. Tapi nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa karena tujuan utamanya dunia gitu loh. Nah, istamirri. Sallallahu alaihi wasallam Naam. Waqad bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan anna qabulal a'mali salihati, bahwa diterimanya amalan-amalan salihah mutawaqqifun 'ala niyyati wal ikhlasi fil qasdi. Semuanya itu terhenti pada niat dan ikhlas dalam tujuannya. Tidak sekedar niat, tapi apa? Tujuannya harus ikhlas. Ya? Bahwa diterimanya amalan-amalan soleh tergantung pada niat dan ikhlas pada tujuannya.
Orang sholat, kira-kira niatnya apa? Ketika orang takbir, Allahu Akbar, kira-kira ketika sudah takbiratul ihram itu, orang itu niatnya apa? Iya, betul sekali. Sholat. Niatnya sudah benar. Niatnya sudah benar. Sholat. Tapi tujuannya ini kita nggak tahu. Gitu loh. Bisa jadi dia tujuannya ikhlas atau yang lainnya. Karena ketika orang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kan dia sholat. Otomatis hati itu ketika seseorang itu sudah melakukan suatu perbuatan, otomatis hati itu juga sudah menyetujuinya. Oh iya, sholat, niatnya sholat. Nah tergantung nanti dari niat sholat ini tujuannya apakah dia ikhlas atau sekedar riya atau yang lainnya. Maka niat dan ikhlas dalam tujuan ini harus beriringan ketika orang melakukan amal soleh ini. Istamir. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama. Ada tumaga? Innama. Ada tuh? Iya. Hah? Ada apa? Syarat? Yang lain? Iya. Ada tuh al-hasr. Al-hasr. Ada tuh al-hasr. Artinya apa? Membatasi. Contohnya gimana? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman apa? Bersaudara. Berarti kalau tidak beriman saudara enggak? Bukan. Bukan saudara. Nah ini innama ini membatasi, hanyalah orang yang beriman itu yang bersaudara. Selain orang beriman berarti bukan saudara. Hanya kamu yang ada di dalam hatiku. Wah. Kira-kira enggak, ini kan contoh. Kira-kira ada yang lain enggak di dalam hatiku? Ada enggak? Enggak ada gitu loh. Enggak ada, di hatiku enggak ada selain kamu. Tapi kalau di HP ada yang lain, di Facebook ada yang lain, di Instagram ada yang lain gitu. Kalau di hati ya hanya ya itu kan. Nah ini yang membatasi gitu loh. Contoh ini. Nah ini juga innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya al-a'mal, amalan-amalan itu apa? Binniyat, dengan niat. Artinya bagaimana? Berarti setiap orang mengerjakan sebuah amalan itu pasti ada apanya?
niatnya, nggak perlu gitu loh. Kalau kita mau sholat, nggak perlu kita pakai apa? Pakai ngomong dulu, aku mau sholat. Kalau nggak ngomong kayak begini, sholatnya nggak sah. Oh enggak, sudah cukup kamu melakukan takbiratul ihram itu sudah menunjukkan kamu itu memang sholat gitu. Saya mau makan, kan nggak perlu kamu bilang, aku mau makan loh. Nggak perlu, makan yuk makan aja sana, gitu kan. Mau tidur udah tidur aja sana. Gitu. Iya kan? Emang setiap kali kalian mengerjakan sesuatu laporan, kan enggak. Dan itu udah niat itu loh. Iya kan? Itu niat. Makanya ketika orang melakukan sebuah amalan kok tidak diucapkan niatnya, maka kira-kira sah nggak? Sah. Lah iya, makanya niat itu adanya di hati. Makanya tidak perlu gitu loh. Kalaupun tidak mengamalkan itu, ya sah, ya karena memang dalam hati. Nah, tapi nggak usah kalian bawa debat di luar ya kayak begini nih, malah rame. Ya, cukup kita sampaikan bahwa ketika orang melakukan sebuah amalan tidak mengucapkan niat, maka ini sudah sah berdasarkan hadis ini. Nah, nanti akan ada hadis yang lain gitu loh, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu sudah membaca niat seseorang yang ada dalam hatinya. Gitu loh. Itu. Innamal a'malu binniyat. Misalnya apalagi ya? Makanya Imam Syafi'i mengatakan seandainya kita itu dibebankan sebuah amalan tanpa niat, maka ini merupakan sebuah amalan yang sangat berat untuk dilakukan. Coba gimana kayak gitu. Kita diperintahkan untuk mengamalkan tapi tanpa niat. Kira-kira bisa nggak? Sulit sekali gitu. Kira-kira kalian bisa nggak beramal tanpa niat? Tapi mungkin nggak? Mungkin, iya mungkin. Contohnya apa? Melakukan sebuah perbuatan tapi tanpa niat. Ngelindur. Iya, ngelindur itu kamu niat? Kan enggak. Niatmu ya tidur, tapi kok ternyata jalan-jalan kamu. Malam-malam bangun. Kemana? Orang tuh ngapain itu malam-malam jam segini? Malah ke dapur lagi. Dilihat-lihat. Di dapur, mandi. Di dapur mandi gitu. Balik ke kamar, ditanya, kamu ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Kamu tadi habis dari dapur. Iya, masa iya sih? Iya, kamu ke dapur mandi. Loh, gitu. Ternyata ngelindur. Jadi kalau orang beramal kok tanpa niat, berarti apa? Ngelindur. Atau orang ketiduran. Ya, ketiduran kan nggak niat. Niatnya pengen memperhatikan pelajarannya ustadz. Tapi ternyata apa? Ler gitu. Ngantuk ketiduran ternyata. Nah itu, ketiduran nggak niat. Niatnya pengen belajar kok tidur. Nah ini sulit untuk beramal tanpa niat. Kalau orang gila, wah ini orang spesial. Jadi itu tidak dianggap amalan-amalan apapun yang dia lakukan itu tidak dinilai oleh Allah. Mau dia membunuh orang, mau dia minum minuman keras, berbuat apapun tidak dinilai di hadapan Allah. Karena apa? Karena dia tidak berakal. Ya. Sebagaimana anak kecil yang belum tahu apa-apa,
maka dia tidak dihukumi. Rufi'al qalamu an apa itu? Ada 3 itu. Salah satunya apa? Orang gila sampai dia sadar gitu. Orang yang tidak berakal sampai dia sadar, kalau nggak salah begitu. Nah, jadi kalau orang gila jangan kamu marah-marahin. Kamu kok nggak sholat sih? Ya, orang gila. Ditanyain sholat apa enggak? Enggak. Nah, itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu apa yang dia niatkan. Nah, niatnya apa? Oh, sholat niatnya ikhlas karena Allah. Nah, itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, artinya ikhlas, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu pada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Hijrah itu apa toh? Ini sepertinya kok sudah pernah toh di sini saya bahas? Belum ya? Atau di kelas lain? Betul, berarti di kelas ini banyak tertinggal. Hijrah itu apa? Nah, al-intiqal, ya pindah. Wal hijratu tanqasimu ila qismain, hijratul makan wa hijratu al-amal. Ya, hijrah ini bagi jadi 2, hijrah tempat dan hijrah amalan. Misalnya hijrah tempat, ya. Hijrah dari tempat, ya, yang banyak maksiat menuju tempat yang banyak ketaatan. Nah, ini hijrah tempat. Hijrah dari negara kafir menuju negara muslim. Nah, ini hijrah. Adapun hijratul amal, contohnya apa? Yang tadinya, ya, dia berkubang di dalam kemaksiatan, sekarang apa? Sekarang sudah tobat. Hijrah. Makanya artis-artis yang sekarang sudah, ya, bertobat, ya, diistilahi dengan apa? Artis fulan sudah hijrah. Nah, kan gitu. Yang dulunya tidak berhijab sekarang berhijab. Yang dulu suka main musik sekarang jadi ustadz, ya kan? Ya. Jadi ustadz tapi masih konser juga gitu. Misalnya lagu-lagu religi. Nah, itu hijrah. Nah, ketika orang hijrah itu tujuannya untuk apa? Apakah memang ikhlas karena Allah tujuannya? Saya hijrah memang pengen tobat kepada Allah gitu. Saya mau meninggalkan semuanya. Atau memang karena pengen apa? Pengen kembali tren gitu loh. Wah, nama saya di keartisan saat ini lagi redup ini. Sudah nggak pernah diundang kemana-mana. Hijrah. Langsung hijrah, berubah penampilannya. Sekarang kemana-mana pakai baju koko. Tambah apa lagi? Pakai peci. Tambah jenggotan. Wah, hijrah ini berarti sudah ini. Si fulan. Akhirnya apa? Fulan dulu kalau konser suka minum minuman keras, sekarang sudah hijrah. Wah, ini bagus ini. Ayo kita undang di
berbagai apa di talk show, akhirnya apa namanya kembali naik, dapat duit, ya kan gitu. Diundang di berbagai program TV, di podcast begitu, ya kan dapat duit banyak, akhirnya namanya kembali populer, naik lagi. Nah ini tujuannya untuk apa? Dunia, popularitas. Maka apa? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan popularitas, silahkan dapatkan itu popularitas. Tapi di hadapan Allah semua itu tidak dianggap. Nah ini, paham ya? Baik. Man sataqra ba'daha. Nah, Mas Muki. Aida Huraya. Min aina anti ya Aida? Semarang. Nah, Semarang. Tafadhali. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Rajulun ustushhida fa'arrafahu fama amilta ustushhidtu qatalta yuqala jari'un. Iya. Fasuhiba ulqiya. Naam. Rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia pertama yang yuqda akan diadili yaumal qiyamah di hari kiamat alaihi rajulun ustushhida. Diadili. Siapa manusia pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Manusia yang ustushhida, mati syahid. Syahid loh. Berjihad loh, bayangkan. Fa'utiya bihi, orang ini didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah tampakkan di hadapannya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada dirinya. Fa'arrafaha, sampai dia tahu, oh ini nikmat yang Allah telah berikan kepada saya dulu. Allah berikan kesehatan, Allah berikan badan besar, gagah, kuat, ya kan? Allah berikan keberanian mental baja. Qala fama amilta fiha, maka Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan padamu? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Qala kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta liyuqal jari'un, akan tapi kamu berperang supaya kamu dibilang apa? Pemberani. Gagah berani ya kamu. Pemberani, pahlawan. Nah ini hanya sekedar pengen dikatakan sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan. Faqad qil, dan itu telah kamu dapatkan sebagaimana kamu inginkan, gitu loh. Kamu sudah terkenal dengan nama seorang pahlawan yang gagah berani,
mujahid. Maka apa yang dilakukan? Summa umira bihi, kemudian Allah diperintahkan, fasuhiba ala wajhi, dia diseret dengan wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini ketika berjihad, apakah dia laporan, saya mau berjihad, saya mau berjihad dalam rangka saya supaya dikatakan pemberani? Apakah dia bilang gitu? Enggak kan? Tapi apa? Allah nilai niat yang di dalam hatinya. Ternyata apa? Niat dalam hati sudah dinilai oleh Allah, gitu loh. Sampai ini orang mati syahid nggak bilang apa-apapun juga sudah Allah nilai dalam hatinya. Ternyata di dalam hatinya terbetik satu niat, yaitu pengen terkenal, dikatakan pemberani, dikatakan mujahid, syahid, pahlawan, dan lain sebagainya. Nah, ini hadis ini menunjukkan apa? Bahwa niat itu tidak perlu diucapkan. Ternyata Allah sudah melihat apa yang ada di dalam hatinya. Bisa difahami ya? Kenapa? Iya, memang. Nanti akan ada pembahasan lagi tentang masalah itu. Ada doanya nggak? Doanya? Doa biar menjauhkan dari riya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mungkin itu bisa dijadikan sebuah doa supaya hati itu tetap ya di atas agamamu, ya. Hati ini tetap niat amalannya hanya untuk Allah, tidak berbolak-balik. Nanti akan ada pembahasan tentang masalah niat ini yang bagus sekali. Jadi orang ketika beramal, jangan sampai meninggalkan amalan karena takut riya. Loh, kamu kenapa nggak sedekah? Saya takut riya. Nah gitu loh. Jangan sampai orang meninggalkan amalan gara-gara takut riya. Silahkan beramal sambil apa? Meluruskan niat. Makanya setiap amalan orang itu harus senantiasa meluruskan niat. Jadi meluruskan niat itu tidak henti-hentinya. Setiap kali beramal tetap niat saya luruskan terus. Jangan sampai yaitu tadi ya. Karena takut riya justru malah nanti daripada saya riya nggak dapat pahala, dapat dosa. Gak usah beramal aja lah, jangan. Tetap beramal sambil meluruskan niatnya. Nah, itu. Baik, mungkin itu kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang insyaallah.